Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi 22 Januari 2023 dalam saya berbagi cerita. Sekarang saya akan menceritakan tentang gagasan Bung Karno dengan pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Gagasan ini berangkat dari gagasan peri kemanusiaan yang adil dan beradab, yang juga tercantum di Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 tentang menjaga perdamaian dunia. Jadi dengan terlaksananya konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan melahirkan gerakan non-blok yang beranggotakan 114 negara, maka telah lahir satu jaringan dunia yang berdasarkan peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kita akan menghadapi 2025. Tahun 2025 ini tepat 10 dasawarsa, 10 dasawarsa daripada konferensi Asia Afrika. Nah, dengan era teknologi digital hari ini, video call, kita akan melaksanakan konferensi Asia Afrika 8 dasawarsa, yaitu pada 2025, yang akan kita angkat tentang peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita akan membentuk perserikatan kemanusiaan dunia. Kenapa? Karena hari ini manusia di dunia ini terhubung secara pribadi dengan teknologi digital. Tidak lagi seperti awal pembentukan konferensi Asia Afrika yang masih berbentuk negara-negara. Itu adalah konsep yang dibangun oleh Yahudi, Bani Israel, yang melahirkan nasionalisme yang terus sekarang ini menghancurkan dunia ini dengan perlombaan senjatanya yang menghasilkan kuman-kuman, virus-virus yang sangat berbahaya di udara. Jadi Dewan Keamanan Dunia ini bukan ngamanin dunia, mereka lah yang memproduksi senjata pemusnah dunia. Jadi terbalik, konsep Dewan Keamanan Dunia ini bukan mengamankan dunia, tapi mereka siap menghancurkan dunia, dan itu sudah berakhir eranya. Jadi Dewan Keamanan PBB itu sudah selesai tugasnya. Perserikatan bangsa-bangsa juga sudah tidak layak di muka bumi ini. Sekarang ini perserikatan manusia dengan teknologi digital. Nah, pada tahun 2025 kita akan bentuk perserikatan manusia di dunia ini, sehingga manusia ini punya harga di muka bumi ini. Tidak dilindas oleh kepentingan politik, kekuasaan yang tanpa batas, pemerintahan oligarki, ideologi memakan korban. Yang tidak sama ideologinya mereka bunuh. Nah, itu sudah berakhir. Kita akan kembali seperti yang dibangun oleh Nabi terakhir kita,
Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi contoh bagi umat manusia, mulai dari Gandhi, Nelson Mandela, Thomas Jefferson. Jadi kemuliaan manusia itu dibangun dengan Iqra Bismi Rabb Likalazi kholaqal insan. Jadi bacalah dengan nama Rob yang menciptakan dari segumpal darah. Itulah petunjuk manusia Al-Quran yang berakhir dengan surat An-Nas, dengan surat manusia. Jadi 3 tahun lagi kita akan laksanakan konferensi Pri Kemanusiaan yang adil dan beradab sesuai dengan sila Pancasila. Kita akan bentuk perserikatan manusia di dunia yang dibangun dengan jaringan digital. Kita tidak butuh negara, kita tidak butuh ideologi. Yang kita butuh adalah petunjuk pencipta langit dan bumi yang memuliakan manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir, bisa membaca, bisa Iqra, bisa belajar, dan punya ilmu. Apabila dia Iqra, membaca kitab ilmu, dan dia akan menjadi cahaya bagi alam semesta. Itulah rahmatan lil alamin. Itulah manusia-manusia dengan konsep, dulu dikenal konsep dewa, yaitu Nabi Idris pergi ke langit dan tidak kembali. Tapi sekarang kita pakai konsep Isra Mi'raj. Nabi terakhir Muhammad SAW setelah menghadap pencipta langit dan bumi kembali ke dunia, menata kemanusiaan di dunia dengan Quran terjemahan sekarang nih. Kalau dulu kan karena dia masih wilayahnya di Arab, maka Qurannya bahasa Arab. Sekarang kita akan menggunakan Quran terjemahan di dalam bahasa dunia. Nah, ini kita akan melakukan konferensi kemanusiaan dunia sebagai peringatan konferensi Asia Afrika ke-80. Jadi konferensi Asia Afrika 10 dasawarsa, di mana tujuannya adalah memuliakan manusia yang dulu manusia dengan kolonialisme diperlakukan dengan sangat tidak beradab oleh bangsa-bangsa barat. Dan bangsa barat sekarang mungkin mengalami keterpurukan karena perbuatan nenek moyang mereka yang telah menindas bangsa-bangsa di muka bumi ini dan menghilangkan catatan-catatan sejarah di daerah-daerah jajahan mereka dan membuat cerita-cerita bohong. Dan merekalah Dajjal yang sekarang ini berada di 5 Dewan Keamanan PBB yang punya hak veto. Sepertinya mereka menjadi Tuhan dengan hak veto mereka. Dan itu sudah berakhir karena ternyata mereka tidak bisa mengamankan dunia. Hari ini kita bisa lihat apa yang terjadi di Eropa. Pembunuhan atas nama kepentingan masih berlangsung. Tidak ada pihak yang benar atau salah, karena semuanya juga punya kepentingan. Dan itu negara barat sama negara barat, yaitulah hukum Tuhan. Apabila Tuhan berkehendak, maka dihancurkannya dari dalam, bukan dari luar. Demikian juga negara kita ini, apabila kita lupa Iqra Bismi Rabbikal Ladzi Khalaq, tidak mau membaca petunjuk manusia, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, maka manusia ini akan dimusnahkan dari muka bumi. Nah, manusia-manusia yang masih
diselamatkan seperti petunjuk Quran mereka yang mampu membaca dan mengabdi kepada pencipta langit dan bumi. Kalau tidak mau mengabdi ya tidak jadi Robbinas, Malikinas, Ilahinas, maka dia tidak abadi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.